Yeah, welcome back to the Number 10 Show. Um, Marhaban, ya Premier League. Minggu ini akhirnya resmi Premier League kembali digelar. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang Premier League, tentang tim mana saja atau bagaimana saja 5 pertandingan pertama atau match pembuka yang mungkin akan menjadi ada unsur eh, apa namanya kejutan tersendiri gitu, apalagi ada 3 tim Mm. debutan, salah satunya Ipswich Town. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin nanya ke Midian. So how are you, Mike? Hampir 2 bulan ya, dua setengah bulan ya, 2,5 bulan, rehat liga. 2,5 bulan Eh, ya. nggak tahu ini khusus bagi fans United aja tuh keseluruhan, tapi rehat 2 bulan ini memberikan healing tersendiri ya, memberikan resting ke pikiran dan perasaan ini nonton tiap minggu selama musim lalu kayaknya eh, belum mungkin pekan ke-30 seakan-akan kayaknya kapan ini berakhir liga gitu kan karena Ya, melihat performa United yang nggak karuan gitu. iya. Ya, sayangnya Kakak Timi nggak bisa join dengan kita dan mungkin di episode berikutnya Hmm. baru Kakak Timi bisa join. Tapi di episode kali ini kita akan membahas tentang Premier League lah secara keseluruhan seperti yang saya bilang tadi. Mm-mm. Dan di musim ini apakah City masih nggak bisa terbendung lagi? Terus apakah Arsenal akan mencoba menjegal City peruntungan yang ketiga? Dan Mm-mm. kansnya seperti apa? Terus Liverpool dengan nahkoda baru, terus United new owners, same old story atau bagaimana? Um. Terus Tottenham Hotspur dengan Ang Postecoglou, kemudian Ipswich Town mungkin yang bisa menjadi kuda hitam di bawah asuhannya Kieran McKenna dan the rest of Premier League. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama, apakah 2024-2025 ini akan kembali menjadi gelar kelima City secara berturut-turut? eh Ngelihat dari geliat transfer dan performa uji coba sebenarnya masih sama ya, masih akan Manchester City pada waktunya lagi nanti nih di musim berikutnya gitu. Tapi ngelihat Arsenal aku cukup terkejut juga dengan konsistensi mereka masih dengan performa kayak musim lalu ya Hmm. walaupun ini masih pramusim gitu. Hal ini sebenarnya sama juga yang ditujukan United, nggak ada yang berbeda gitu. Jadi walaupun walaupun dari giliran transfer itu yang agak bernafsu dan punya anu eh gerilya lebih banyak itu kan United sebenarnya. Tapi kalau dari Arsenal hanya Calafiori, dan yang Yes, mengejutkan sebenarnya Manchester City keluarnya Julian Alvarez ya ke Alvarez. Atletico Madrid, dan hanya segitu percayanya Pep Guardiola dia dia rela melepas Alvarez setelah Savinho masuk, dan hanya Savinho yang Sejauh ini. pas di sejauh ini kan, dan kemarin Ya. di Community Shield juga sebenarnya secara permainan sebenarnya nggak tahu MU-nya yang jago atau Man City-nya yang biasa-biasa aja kalau kita ngeliat dari skor dan alotnya ya. Mhm. Karena awalnya aku mengira City bakalan menang mudah Menang gitu, besar ya. ngelihat dari menang besar, ngelihat dari belum apa-apa sudah banyak pemain United yang cedera gitu. Setidaknya kan Ya, itu ya. mempengaruhi faktor psikologi ya. Jadi secara garis besar sih kalau misalnya aku lihat untuk musim depan ini, dari yang langkah awal ini ya yang kita lihat sejauh ini, kayaknya masih belum ada perubahan peta persaingan sih untuk musim depan gitu. Nggak tahu nanti, menarik juga Liverpool nih gimana kira-kira musim depan bakalan bisa survive atau enggak dengan pelatih barunya, dengan kayaknya mayoritas pemain yang sama kan. Iya, Belum ada belum ada. pemain yang masuk setelah Yang Zubimendi keluar cuma menolak Fabio gitu kan. Carvalho. Fabio Carvalho doang yang keluar ke Ya, yang dijual ke Brentford Fulham, ya. Brentford, Nah, Brentford ya. jadi
Eh, Sebenarnya kalau secara garis besar dilihat dari beberapa aspek, dari aspek transfer sebenarnya yang paling banyak melakukan pergerakan United, tapi dari segi performa nggak tahu apakah nanti bakal memberikan perubahan yang signifikan atau enggak. Tapi Mhm. ngelihat dari City dan Arsenal, karena memang secara kedalaman juga mereka musim lalu nggak yang pas-pasan banget ya. Jadi setidaknya itu masih bisa diakomodir sih kayaknya. Eh, kalau dari City itu sebenarnya dari apa yang sudah diobrolin di berapa pod di entah di luar atau di Indonesia gitu kan. Eh, saya nggak tahu ya, apakah memang Pep Guardiola ini sudah punya plan B tentang Hmm. bagaimana menggantikan sosok Kevin De Bruyne. Karena Kevin Ah, De Bruyne sudah 33 tahun, 34 kan ya, 33, hmm, 34 dan kelihatan kan kalau di musim kemarin tanpa adanya Kevin De Bruyne itu atau Rodri, tapi lebih hmm, krusial peran Kevin De Bruyne tanpa De Bruyne di Manchester City itu City kayak kehilangan kontrol dalam aspek hmm, build up dan visi permainan dan sampai detik ini belum ada pemain yang entah itu siapa yang akan diproyeksikan mengganti hmm, Kevin De Bruyne di Manchester City musim depan. hmm, Kalau kamu sebagai Pep Guardiola atau kamu sebagai fans umum lah, fans Premier League lah, hmm, apakah memang ini sudah ada pemain yang dicocok untuk menggantikan peran Kevin De Bruyne? Karena kalau aku merasa Bernardo Silva itu bukan tipikal pemain yang bisa mendikte, yang bisa hmm, membagi bola dan bisa menentukan kapan dia harus masuk, kapan dia harus membagi bola gitu. Silva itu lebih hmm, ke apa ya, kayak nggak nggak tahu ya. Aku merasa Bernardo Silva dalam dua dua kompetisi, dua musim terakhir ini kayak performanya tuh kayak nggak ada perkembangan yang signifikan. Dia mandek di ya gitu-gitu aja ini pemain gitu, meskipun hmm, dia diputar hmm, masuk di tengah atau di winger juga nggak terlalu hmm, ngefek gitu perannya. Gimana kamu lihat hmm. sosok Kevin De Bruyne di City musim ini gitu? Ya, mungkin ini juga jadi dilema bagi manajemennya City juga ya, karena kalau aku lihat entah Pep ini eh, memang sudah dalam tanda kutip pasrah ya, ngelihat dari rencananya dia juga akan Keluar. mengakhiri keluar dari City gitu, sehingga dia nggak mau ngambil pusing kira-kira siapa nanti yang bakal menggantikan KDB di City gitu kan. Cuci tangan dia ya, cuci Cuci tangan dia. tangan kan. Jadi setidaknya satu musim ke depan ini masih bisa sebenarnya KDB. Cuman kalau misalnya ditanya kira-kira nama yang bisa menggantikan peran KDB, memang aku setuju Bernardo Silva tipikalnya itu agak beda gitu, karena Hmm, dominan Bernardo Silva itu dia lebih beroperasi kan untuk eh, merusak pertahanan itu dari sisi kanan, yes. pertahanan lawan biasanya, sisi kanan dari City, sisi kiri Sisi dari kiri lawan lawan, gitu. iya ya. Dan itu memang jadi salah satu apa ya, keunikan dari Bernardo Silva, di mana di sisi kiri lawan itu biasa ditumpuk dan dia bisa keluar dari situasi itu gitu. Sedangkan KDB dia biasanya lebih vertikal, dia di daerah sepertiga lapangan gitu kan, dan itu menjadi salah satu ciri khasnya. Jadi memang dua pemain ini bisa jadi lebih cocok itu mungkin saling melengkapi ya, Hmm, dengan hmm. tipe yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk pemain yang bisa menggantikan untuk saat ini mungkin hanya satu nama ya. Tapi sayangnya itu dia pemain yang sudah keluar dari City gitu, yaitu Cole Palmer, yang Nah, bisa dari lini kedua gitu, bisa menjemput betul, bola, betul. bisa melakukan one touch passing dengan rekan timnya gitu kan. Mampu mengeksekusi bola mati, mampu mengeksekusi bola-bola ke mulut di depan kotak penalti, yang juga bisa dilakukan oleh KDB gitu kan. Bisa memberikan umpan-umpan kunci ya, saat ini sih Cole Palmer, tapi sayangnya skenario-nya itu kan kayak agak susah mau kita balikin
dia mau balik Mhm. lagi ke City gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak tahu cerita apakah memang Cole Palmer ini seorang fansnya Man United yang dikabar-kabarkan begitu kan. Jadi agak ironi juga kalau misalnya dia yang sudah keluar dari City Balik lagi. kemudian balik lagi ke City gitu kan. Sementara sebelum Cole Palmer yang tadi pagi waktu Inggris resmi Tanda tangan memperpanjang kontrak kontrak. di Chelsea Hmm. kan, Hmm. sempat diisukan dia menjadi suksesor dari Bruno Fernandes di United gitu. Jadi memang Hmm. eh, transisi City ini kan awal mula pas dulu di zaman sebelum KDB ini kan mungkin udah muncul pertanyaan David juga gimana Silva. kalau misalnya David Silva David Silva. eh, pindah gitu kan, gimana Yaya Toure kalau Ya, pindah, gimana Vincent Kompany ya, kalau pindah. ya. Kuncinya memang aku nggak tahu apakah memang di Pep Guardiolanya ini atau memang di top manajemennya City ini memang yang sudah punya anu ya, punya beberapa nama list nanti entah siapapun nanti pelatihnya yang akan didapuk untuk menggantikan Pep Guardiola selanjutnya, mereka sudah punya cadangan gitu. Tapi sejauh ini sih kalau yang kita lihat di ini ya di liga-liga papan atas ya cuman Cole Palmer sih untuk Cuma menggantikan Cole KDB. Palmer ya. Hmm. Berarti belum ada siapa kira-kira pemain dari Serie A atau kemarin sih ada yang bilang kalau Florian Hmm. Wirtz atau Jamal Musiala Ah. yang katanya mau diincar Hmm. sama Manchester City. Cuma kan eh, terkendalanya itu katanya karena kalau City belanja pemain di musim ini, mereka Hmm. akan kena FFP. Hmm. Kemudian akhirnya katanya mungkin baru mereka akan nyoba musim depan untuk belanja pemain untuk penggantinya Kevin De Bruyne. Berarti ya Pep Guardiola kemungkinan mungkin memang musim depan juga akan cabut juga nih dari Manchester City. Kalau Hmm. lihat lihat gejolak yang ada di Premier League dan kasus Hmm. 116 breachesnya Manchester City yang kemudian akan diperdengarkan, kemudian tim-tim Hmm. Premier League juga katanya diperbolehkan untuk menggugat Manchester City di banding nanti Hmm. di bulan September. Jadi ya ini kayaknya Pep Guardiola ini sudah punya exit plan ini untuk ini musim depan nggak benar ini Iya. klub ini keluar aja lah. Iya karena beberapa nama misalnya yang nama-nama pemain muda untuk menggantikan sosok atau peran dari KDB ini kan masih apa ya Jamal Musiala, Florian Wirtz juga sebenarnya eh, bisa dibilang satu musim kemarin lah baru yang agak bersinar gitu kan. Yes, Jadi yes. secara konsistensi dan teruji apa enggaknya mungkin butuh beberapa kompetisi domestik ataupun kompetisi Eropa nanti untuk bisa menjadi salah satu bukti kira-kira memang mengarah ke siapa nanti pengganti KDB ini. Tapi ya selama kayaknya tidak ada gejolak di manajemen City, kayaknya mereka masih bisa-bisa aja mendapatkan pemain yang mereka inginkan gitu. Jadi bukan hanya yang mereka butuhkan ya, karena eh, kayak di zamannya Riyad Mahrez tuh tiba-tiba kayaknya yang tanpa ada berita yang drama-drama yang lain-lain gitu, kayaknya dengan gampang aja datang gitu kan. Grealish dengan gampang aja datang dan eh, pola City ini sebenarnya memang kalau aku lihat-lihat juga kayak lagi ditiru sama United sih. Ini pola pada saat awal-awal Pep Guardiola datang gitu. Hmm. Pada saat Guardiola beli eh backnya itu yang harganya nggak ngotak semua gitu. Oh, Eliakui Manggala, Manggala, John Stones John gitu kan. Stones, yeah. Eh, yang harganya nggak ngotak-ngotak dan itu kayak polanya diikutin United sekarang gitu dan di lini belakang semua diperkuat kan dan eh, untuk yang pemain yang tengah dan ke depan City ini kan memang biasanya itu kalau masih di Pep Guardiola memang kalau udah nggak suka atau nggak cocok lagi walaupun nggak cocoknya itu cuma sedikit gitu dia rela Hmm. ngebuang gitu kan. Iya, Walaupun sebenarnya masih berguna gitu. Eh, Mulai dari zamannya Sterling, Mahrez gitu kan dan Alvarez ini Alvarez Alvarez ya, ini sebenarnya nggak ada isu apa-apa nggak ada tiba-tiba. gosip-gosip dari di sesi pemain itu gitu tiba-tiba dijual gitu kan. Dan kayaknya masih pola yang sama juga mereka akan bisa mendapatkan pemain yang mereka inginkan sih untuk musim Hmm. berikutnya. Iya, kasus Alvarez ini kayaknya karena
dia nggak mau dijadikan apa ya, kayak ban serep terus buat jarang anu kan, jarang jadi starting gitu kan. Jadi ya Hmm. opsinya daripada dia cuma ngabisin waktu di bangku cadangan, toh dia juga sudah menang semuanya. Udahlah cari peruntungan yang lain kan ya. Iya juga sih sebenarnya kalau misalnya, tapi kalau dilihat dari segi usia dan apa ya, Hmm, kesempatan bermain dan prestasi klub sebenarnya, Alvarez masih punya waktu 1-2 tahun untuk bermain aman aja sebenarnya, karena usianya iya, juga masih 20. masih sangat muda gitu. Iya. Nggak ada juga yang urgensi misalnya dia nanti bakalan, kalau nggak Hmm, main, jarang main, nanti nggak dimainkan Argentina di Piala Dunia atau di Copa America begitu. betul betul. Ini apa? Kayaknya yang ada di situasi City ini karena yang 116 charges ini, semua pemain juga kayaknya berpikir untuk gimana caranya saya keluar sebelum ini klub hancur. Tapi aku nggak, masih sampai saat detik ini aku masih nggak yakin kalau kasus ini bakalan ada berimpact yang sangat bombastis ke City-nya, bahkan sampai degradasi ya, karena ini Premier League juga mungkin bakalan nggak mau terlalu gegabah ya, misalnya, ataupun dewan-dewan nanti yang bakal memutuskan itu, karena di balik manajemen City ini orang-orang apa, orang Apa? Qatar atau Kat, apa, Emirates bukan Abu Qatar Dhabi, ya? Abu Dhabi, Abu Dhabi ya, Abu Abu Dhabi ya. Dhabi. Ini Emirat Arab Itu ya. kayak, jadi ini kayaknya hanya sekedar masalah administrasi aja nanti. Paling mentok-mentok kayaknya paling pengurangan poin. Kalau aku lihat eh, sampai degradasi kayaknya nggak sampai aku lihat. Karena Masalah bisa jadi mereka bakalan, apalagi City kemarin baru juara Liga Champion ya. ya. Eh, Hah? jadi Kemarin tahun lalu. yang tahun lalu. Ya, ya. Jadi setidaknya ada mukanya Liga Inggris di situ, di Eropa gitu. Hmm. Jadi sebisa mungkin bakal dicari jalan tengah yang memang proses ini tetap berlangsung sebagaimana mestinya, tapi enggak yang kayak yang sampai degradasi begitu. Kalau aku ngeliatnya ya. Hmm. Kalau aku ini mungkin yang nyepuin City melanggar itu kan Premier League sendiri toh. Jadi ya Nah, inilah sebenarnya peluangnya Premier League untuk membersihkan namanya dan hmm. keluar sebagai keluar sebagai kompetisi yang nih, kami profesional nih ngelolanya, nggak seperti Serie A kan, nggak mungkin juga dicap kayak gitu kan. Jadi dengan mereka Eh, menjatuhkan hukuman yang sebesar seberat-beratnya ke Manchester City itu akan dianggap bisa menyelamatkan wajah Premier League secara hmm. general. Kalaupun pengurangan poin kayak ya kalau pengurangan poin ya Everton aja yang cuma melanggar satu itu cuma pengurangan 10 loh. Apalagi City 116 coba. Mau dikurangi berapa puluh poin ya itu. Nah, karena jadi situ juga poinnya sebenarnya. Kenapa lama banget gitu loh? Apakah memang Premier League juga punya punya andil salah juga gitu, sehingga selama itu untuk ngeprosesnya gitu. Siapa tahu timnya City juga punya 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 catatan hitam terkait Premier League juga. Jadi saling Nah, mau jual, cari nilai tawarnya nih mereka ini. kamu kamu merasa nggak sih apa yang tarik ulur antara City sama Premier League ini mirip-mirip dengan Eh, apa yang terjadi sekarang di Indonesia? ada yang terpenjara ya. Iya, ada yang berpenjara, Pak. Jadi ya tarik ulur kepentingan, Pak. Tiba-tiba nggak pun mundur gitu kan. Hmm. Oke, Jadi, anyway. Terus gimana gimana? jadi memang karena dari ini sih, dari durasi untuk ngeproses ini kok segitu lamanya gitu loh. Kalau memang sudah ada bukti-bukti sampai sejumlah Belasan tahun. 115, 116 Hmm. gitu, ada yang di charge gitu, tapi kok nggak sampai ada yang terselesaikan. Jadi itu yang masih aku bikin bingung kenapa sampai selama itu. Karena katanya buktinya masih belum terlalu kuat untuk ini dibawa di
hearing di pengadilan gitu. Jadi selama berapa 10 tahun, 13 tahun itu ya Premier Hmm. League mengumpulkan bukti-bukti kuat yang bisa memberatkan City di pengadilan nanti katanya. Nah, katanya Hmm. 2 tahun depan itu karena buktinya sudah menjerumus nih em, sudah mengerucut nih ke Manchester City kalau Hmm. mereka melanggar, jadi katanya ini akan diperdengarkan nanti di sidang tahun depan. Ya, kita nggak tahu Hmm. gimana apakah Manchester City terdegradasi atau enggak. Ya, semoga aja terdegradasi kayak gitu. Tapi kalau terdegradasi Eh, yang dikasih ke peringkat 2 kan Peringkat tuh. juaranya kan? Atau cuman degradasi aja, gelar liganya nggak dicopot? Kalau aku eh, Arsenal jangan seperti Inter. Ya serius, serius. Ini Inter di kalangan fans Serie A itu sudah dicap tim paling busuk itu. Jadi mending Arsenal nggak usah minta gelar, udah biarkan saja gelarnya untuk City. Udah, kamu nggak usah minta mengiba untuk minta gelar, biarin aja. Nanti kamu dicap Arsenal merda kayak Inter. Oke, anyway, jadi City kansnya di musim ini masih tetap sama ya, Hmm, masih berpotensi ya. menjuarai Liga terlepas dari keluarnya Julian Alvarez dan Hmm. menurunnya performa Kevin De Bruyne dan belum ada penggantinya gitu. Bahkan Ederson pun sempat diisukan akan keluar kan di musim ini untuk pindah ke Arab. Iya, iya. Tapi Cuman kemarin masih tetap masih dimainkan ada dia. di. Mm. Kemudian dari papan atas yang lain tuh siapa? Liverpool. Liverpool, Arne Hmm. Slot, seperti apa kamu melihat tim Hmm. baru ini akan botak satu ini akan membawa Liverpool di musim kompetisi 2024-2025? Ya, ngelihat dari hype-hype dari fansnya menggaungkan slot ball ya. Eh, Beneran kayak judi Pak, asli. Asli beneran kayak judi, bajingan, slot ball. slot ball. Ya, hype-hypenya itu hampir sama kayak Anjir. hype-hypenya awal mula Ten Hag melatih United di Hmm. pramusim gitu dengan meyakinkan menang lawan Arsenal gitu kan dan permainan yang eh, yang digaung-gaungkan lah gimana build up dari bawah gitu kan dari kiper tapi di 2 pertandingan pertama jadi jadi eh, eh, ya masih sama sih, hampir sama pembawaannya awal mula Ten Hag sih. Jadi dengan karakter khasnya orang Belanda Belanda. yang sangat Hmm. tegas begitu kan, Mm-mm. dan sangat 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 jauh dari kalimat-kalimat pesimis di press conference gitu kan. Hmm. Tipikal Ten Hag banget lah. Jadi memang kalau dilihat dari eh, euforia selama pramusim kemarin, Liverpool masih sama dengan Liverpool yang di zamannya Jurgen Klopp gitu. Hanya Mm-mm. saja Arne Slot dan fansnya mungkin jangan sampai lupa kalau di Liga Inggris itu bukan masalah konsistensi permainan aja yang jadi masalah gitu, tapi Hmm. badai cedera yang harus siap-siap dihadapi musim depan gitu kan. Dan kalau Hmm. misalnya 1 2 pemain sudah cedera, pemain penggantinya itu akan sangat sulit menyamai performa di tim utama dan itu yang menjadi salah satu PR dari beberapa tim besar di Liga Inggris yang mungkin musim lalu tidak dialami oleh City dan Arsenal karena Arsenal hampir mayoritas sepanjang musim itu mereka pemain-pemain intinya Odegaard, Bukayo Saka, Hmm. Martinelli selalu Perform. selalu fit ya. Hmm. Declan Rice juga pas di musim pertama juga terhindar dari cedera panjang. Dan Hmm. ya kalau misalnya Liverpool musim depan Darwin Nunes cedera, kemudian Luis Diaz cedera, Salah juga satu nggak dua tahu. pertandingan Muhammad Salah juga performa sudah mulai menurun gitu kan. Hmm. Ya praktis hanya tinggal Diogo Jota aja Jota. pelapisnya gitu kan.
Hmm. Sedangkan di musim-musim sebelumnya salah satu kekuatan Liverpool itu kan dari lini kedua dan lini depannya yang punya Hmm. masing-masing punya trio gitu kan. Jordan Henderson, kemudian Fabinho, kemudian bergantian ada Thiago Alcantara dan Chamberlain, kemudian ada Firmino, Mane dan Salah. Ya Hmm. kalau musim ini eh kalau tidak mengalami banyak cedera, ya mungkin Slot bisa mendeliver permainan Liverpool yang atraktif seperti biasa sih. Cuman Hmm. ya itu PR-nya. Kira-kira sampai minggu keberapa nanti muncul badai cedera di Liverpool itu akan jadi warning ke Slot. Hmm. Terus lini tengahnya Liverpool juga kayak sebenarnya ada Ryan Gravenberch sama Wataru Hmm, Endo, cuma mengharapkan dua pemain itu week in week out sama hmm, McAllister tanpa ada pelapis yang betul-betul kompeten, kayaknya akan kesulitan juga ini si ngasih slot iya. bola masuk ke gawang gitu kan. Kalau kalau backnya ya masih ya Ibrahima Konate, Virgil Hmm, van Dijk, Joe Gomez dan Trent, Andy Robertson. Kayaknya Liverpool juga kayaknya nih di musim transfer ini belum ada ini ya, belum ada pergerakan siapa nama-nama besar yang diincar sama mereka ya. nggak ada terpraktis dari dua malam terakhir ini di timeline Twitterku sih fans Liverpool itu pada Oh, maki-maki Zubimendi. Zubimendi semua kan. Zubi Zubidu. Karena memang apa ya nggak ada juga dari pemberitaan kayaknya yang diincar sama Liverpool gitu kan. Entah karena memang dari manajemennya FSG yang memang lagi melakukan penghematan, tapi setelah Fabio Carvalho dijual Keluar. seharga 20 juta ke Brentford Iya, harusnya punya dana segar sih. iya. Liverpool, Arsenal gimana? Arsenal kayaknya Arsenal tuh Iya. masalahnya selain nggak ada pelapis yang layak untuk menjadi pelapisnya trionya mereka itu, Hmm. kelemahan Arsenal yang lain di musim kemarin tuh ini sih apa? Back sayap kan cuma ada Hmm. Kiwior sama Tomiyasu sama Ben White sama Iya. Zinchenko, dan kalau Zinchenko. bahkan Kiwior sama Tomiyasu pun di musim kemarin lebih banyak menghabiskan waktu di ruang ini kan Hmm. di rehab gitu, sementara Ben White sama Zinchenko juga nggak bisa diharapkan week in week out. Jadi tapi melihat mereka mendatangkan Ricardo Calafiori yang bisa bermain sebagai center back, bisa juga sebagai wing back, jadi kayaknya sedikit menutup em, kelemahan di sektor sayapnya Arsenal. Tapi Hmm. di lini tengahnya sendiri gimana? Apakah sudah cukup pemain tengahnya Arsenal dengan materi yang sekarang gitu? Hmm. Jadi di lini belakang mungkin kenapa Arteta dan manajemen Arsenal mungkin sampai sejauh ini sudah cukup puas dengan proses transfer Calafiori ini karena si Jurien Timber sudah full Oh, fit ACL untuk ya, musim ya. ini gitu kan. Jadi Hmm, musim lalu kan memang praktis kayaknya cuma satu dua pertandingan aja main full ya, semusim habis itu full cedera gitu kan. ya. Dengan kembalinya Jurien Timber mungkin sudah dianggap jadi dalam tanda kutip pemain baru bagi Arsenal. Jadi tapi karena proses cederanya juga yang mungkin sangat apa ya kritikal juga bakalan bisa cedera ulang lagi ACL Hmm, Timber. Jadi memang sangat anu juga apa hati-hati jangan sampai juga Jacob Kiwior kan sempat diisukan juga bakalan dijual ke Liga Italia iya, gitu. iya. Dan kalau misalnya masih belum ada pemain yang masuk kemungkinan Kiwior juga akan tetap di Arsenal gitu. Untuk di lini tengah aku nggak tahu mungkin ini pembelian musim lalu Declan Rice seharga 100 juta pounds bisa jadi juga ini sudah jadi ada deal-dealan antara manajemen dengan Arteta gitu. Kalau berhasil dibeli Declan Rice dengan harga semahal itu, jadi kemungkinan besar jangan berharap ada tambahan lagi gelandang untuk beberapa musim ke depan gitu. Jadi karena memang Arsenal kan jarang beli pemain yang selangit ya, Iya, seharga Declan Rice. Jadi mengingat fisik Declan Rice juga kalau sejauh ini kita lihat bukan yang pemain rentan cedera, jadi
ini menjadi perjudian dalam sisi manajemennya gitu. Karena kalau mau masukin pemain lagi, beli lagi, ya bisa jadi situasi keuangan Arsenal yang nggak mendukung gitu. Apalagi Thomas Partey juga masih ada sebenarnya. Kalau dari sisi physically, Partey ini kan pemain yang mengandalkan fisik juga. Hanya saja kendalanya musim lalu itu rentan cedera, masih rentan Cedera. cedera. Sedangkan Fabio Vieira masalah konsistensi yang kayaknya masih susah beradaptasi di eh, sepak bola Liga Inggris gitu kan. Jadi kemungkinan besar karena memang Kai Havertz juga perannya masih bisa ditarik ke belakang, nggak yang murni striker. Jadi masih ada opsi di lini kedua Arsenal gitu. Jadi entah memang ini masih menunggu waktu, masih nunggu proses transformasi belum selesai, masih ada nanti pemain yang diincar. Tapi kalau dilihat dari komposisi pemain, memang praktis hanya Martin Odegaard yang kalau aku lihat kalau atau kehadirannya itu nggak ada di lapangan yang akan mengganggu lini lini keduanya Arsenal ini gitu. Nggak Hmm. tahu siapa nanti bakal menggantikan Odegaard kalau dia cedera gitu. Masalahnya mungkin PR-nya adalah siapa yang cocok dicari pengganti Odegaard ini gitu. Masa itu kayaknya yang nggak ada Iya. gitu. Karena ya penggantinya Odegaard selama ini paling Fabio Vieira aja, tapi ya lagi-lagi Hmm, karena performanya Fabio Vieira yang belum masih sulit untuk adaptasi dengan Inggris, jadi ya untuk untuk melapisi perannya mengisi perannya Odegaard juga kayaknya akan kerja ekstra lagi ini si Fabio Vieira hmm, gitu. Oke, Arsenal sudah, Liverpool sudah, Manchester City sudah, Chelsea. Ini Chelsea mau hmm, bikin liga sendiri atau gimana sih? Ini apa sih sebenarnya yang kok bisa-bisanya orang hmm. ada tim beli pemain apa rekrutan ke 35 ini kayaknya. Chelsea selama di eranya Todd Bowley 35 pemain sudah dibeli dengan harganya yang nggak Hmm. karu-karuan gitu. Dengan Ya, geliatnya Chelsea 2 tahun ini apa sebenarnya yang diharapkan sama Todd Bowley gitu? Apakah ini cuma memang mindset seorang American yang dia ah, basicnya dari baseball kan punya klub baseball dan ah, kalau baseball itu kan mereka ambil draft pemain yang muda untuk diproyeksikan hmm, kalau misalnya bisa menghasilkan duit ya udah dijual lagi kayak gitu. Apakah ini memang strateginya Todd Bowley untuk finansialnya Chelsea atau hmm, memang ada grand plan yang besar untuk Chelsea ini gitu hmm, loh. Kalau aku melihat hmm. Islam ini nggak masuk Chelsea ini. Ya, sebenarnya ini bukan hanya di zamannya Todd Boehly ya. Masalahnya kayak ini udah jadi DNA-nya Chelsea, masalah ngumpul-ngumpulin pemain gitu kan. Ngumpul-ngumpulin pemain. Jadi eh, em, membuat semacam kayak di corporate gitu, pakai talent pool gitu kan. Kalian Nanti kuliah ya. nanti siapa yang kira-kira cocok bisa dipakai, yang cocok dijual gitu. Hanya saya lihat pertanyaan terbesarku itu sebenarnya tertuju ke seorang Enzo Maresca pada saat dia mengiakan pinangan Chelsea ke dirinya gitu. Hmm, Apakah memang kan prosesnya masalah eh, pelatih di Chelsea kemarin ini kan harusnya kan konsepnya Chelsea yang cari pelatih ya, ya. bukan bukan pelatih itu atau si Enzo Maresca ini yang menawarkan diri. Harusnya Hmm. kan kayak gitu ya konsepnya gitu. Jadi setidaknya dengan konsep seperti itu kan Chelsea memberikan eh, rencana-rencana yang ingin dicapai Chelsea itu kira-kira Enzo Maresca eh, bisa mengikuti rencana itu enggak gitu keinginan Chelsea dan pasti si Enzo Maresca kan juga kan menyampaikan keinginannya gitu enggak hanya tinggal menerima pinangan itu aja gitu kan dengan Hmm. misalnya dia bisa memenuhi keinginan Chelsea itu dengan beberapa syarat ini gitu kan enggak Hmm. yang misalnya jadi kok semua pemain A B C D ditampung semua gitu kan. Jadi dipikirin Anjo Maresca ini mau pemain mau ngapain nih kan. Tiba-tiba eh, latihan hari ini ada orang orang baru lagi, besok ada lagi datang gitu kan baru bikin employee card
tiba-tiba siapa lagi tuh pemain kan? Perasaan nggak pernah aku dorong itu nama gitu kan. Jadi memang ini bukan hanya pada saat di zamannya si Todd Boehly ini memang sudah jadi DNA si Chelsea ini. Hanya saja kan awalnya kita bakalan menduga transisi owner dari seorang pemilik Rusia ke Amerika itu kan ada perbedaan lah gitu. Tapi ternyata sama aja, podo wae gitu kan. Nggak tahu kita apakah memang yang ganti itu hanya si Todd Boehly dan Roman Abramovich, tapi Tetap orang-orang ya. yang sport directornya dan lain-lain itu masih ada semua di situ kan, sehingga polanya nggak ada yang berbeda gitu. Tapi Hmm. ini di satu sisi aku melihatnya, apakah memang Todd Boehly dan manajemen ini terlalu overthinking dengan situasi Liga Inggris yang terancam badai cedera gitu kan? Jadi mereka antisipasi semua pemain daripada nanti musim depan kita banyak cedera gitu kan? Tampung semua pemain gitu kan? Jadi ini salah satu yang unik sih, yang tim dengan tipikal Chelsea ini gitu. Karena kalau musim sebelumnya atau di awal-awal kedatangan Mourinho lah, kita bisa Mm-mm. lihat bagaimana apa eh, perpindahan pemain antar di Liga Inggris ke Chelsea itu semuanya dari Demendaf gitu kan, ada Mattia Kezman, ada Hmm. Arjen Robben, Arjen Andriy Robben, Shevchenko, ya, Hernan Hernan Crespo, Crespo, semuanya lah kita sebutkan ya, gitu kan. iya, iya. Eh, dan yang membedakan kan dengan pemain Chelsea yang sekarang ini kan, kalau yang dulu kan kita masih mudah menyebutkan namanya karena memang pemainnya juga bisa lumayan terkenal lah, kan Adrian Mutu gitu. Sedangkan kalau Adrian sekarang kan Mutu kamu aja dong. masih nanya sama sedangkan kan sekarang Chukwuemeka, siapa Gomeka, lagi? Badiashile, Badiashile, Andre Santos gitu kan. Andre Ya, Santos, Noni Madueke, opo? tapi Iki. eh, ah, transfer yang terakhir sih ya aku sangat sangat kok bisa dapat Chelsea gitu. Si Pedro Siapa? Neto. Sudah resmi kah Pedro Neto ke Pedro Chelsea? Neto dari Wolves. Wolves. Sudah resmi. Udah resmi, dia udah main. What the Udah main kemarin lawan Inter. Lawan Inter dia kan sudah jadi selected player di pramusim kemarin gitu. Jadi hanya pemain itulah yang kayaknya bakal berguna nanti musim depan, terlepas dari si Dewsbury Hall yang dari dibawa sama Oh, Leicester ya. Maresca dari Leicester ya. Leicester. Jadi Hmm. konsepnya Chelsea ini memang konsep-konsep yang memang sudah dari zaman dulu sebenarnya dibawa, cuman hanya saja kita nggak tahu sebenarnya tujuannya mau ngapain gitu. Apakah Itu memang dia. Itu dia. apakah memang senilai bisnisnya apa semenjanjikan itu gitu? Karena Hmm. zaman-zamannya Van Ginkel digadang-gadang jadi the next kakak, Kevin De dipinjamkan Bruyne ke lah. VTC. Kevin De Iya, Bruyne, Mohamed Salah kan. tapi memang hanya saja eh, dari manajemen sih nggak melihat kira-kira ada beban yang lain gitu dengan menampung semua pemain yang segitu banyak gitu. Tapi itu juga bisa jadi salah satu keunggulannya manajemen Chelsea ini, bisa mengelola pemain sebanyak itu. Yang pusing tapi pelatihnya nanti gitu kan. Dan aku yang herannya itu pertanyaan besar itu sebenarnya ditujukan ke Enzo Maresca, kira-kira dia nggak ada nggak syarat pas kemarin mengiyakan pinangan Chelsea ini. Nggak tahu ya, itu eh, pemain-pemain yang dibeli sama Chelsea itu kan rata-rata pemain yang usianya masih sangat muda gitu. Apakah memang ini pemain Hmm. diproyeksikan untuk sementara main di tim reserve dulu kah? Baru Hmm. naik kelas ke tim utama kah? Atau memang cuma buat talent pool aja seperti yang kamu bilang tadi? Karena ini nggak ngotak 35 pemain loh, 2 tahun 35 Ah, pemain. Kalau eranya Roman, oke pemain hmm. banyak iya. Tapi nggak 35 juga, Pak. Walaupun satu nama sudah bisa dianggap menghasilkan uang ya, si Ian Maatsen ya, yang Oh, di Ian dijual ke Maatsen yang ke Aston Aston Villa. Villa. Yes, yes, Ian Maatsen ke Hmm. Aston Villa.
Nah, coba itu rasionalnya gimana coba? Ada pemain jago masuk final kan, Iya. dipinjamkan ke Dortmund, main bagus, dijual ke Hmm. Villa Pak, ambil pemainnya nggak jelas, gimana sih? Ya, kayaknya mereka si Chelsea ini mau dijadikan sebagai e-commerce dari pemain kayaknya. Iya. Ada katalognya, baru Jadi bekas. penghubung antara pemain-pemain muda yang di semua daratan Eropa dikumpulkan, nanti tinggal siapa yang berminat gitu tinggal jual gitu kan. Kondisi mint kan, VGC, very good condition. Hanya saja memang kan dari nama-namanya itu yang ada agak aneh-aneh gitu gitu kita dengar gitu kan. Ya, Jadi ya. walaupun sebenarnya si yang strikernya dari Barcelona si Marc Gui itu kok tiba-tiba dibeli gitu kan. Ya memang entah si talent squad-nya dari Chelsea ini yang sangat visioner kali kayaknya, semuanya pemain ditampung gitu. Ada yang pemain dari Amerika Latin, siapa namanya tuh, yang Ansa siapa gitu. Eh, Maksudnya karena karena tengahnya Chelsea itu masih ada ini loh, Romeo Lavia loh, Oh, pemain yang yang dari Amerika itu si Anselmino. Anselmino, Anselmino. Anselmino, ya kan? Ah. Padahal masih ada Romeo Lavia yang bandrolnya Hmm. kemarin dibelinya nggak murah. Terus Moises Caicedo juga belum belum bisa Hmm. membuktikan price tag-nya. Kemudian Enzo Fernandez juga. Iya, musim kemarin aku nggak tahu sih sebenarnya sebagus apa perannya Enzo Fernandez di Chelsea, karena ya biasa aja aku Hmm. lihat pemain ini. Belum lagi fakta bahwa Conor Gallagher kembali ke Hmm. Chelsea, nggak jadi dibeli Atletico kan? Tambah-tambah lah Eh. itu tengahnya. Kayaknya ya nggak tahu lah ini Chelsea bagaimana. Nanti kita lihat ini, kalau misalnya nanti di Chelsea di musim Hmm. 2024-2025 ngebadut, ya memang layak Hmm. layak diejek-ejek. Kalau memang ini tim masih ngebadut aja. Atau bisa jadi juga mereka ini lagi ngejalanin konsep ngegacha sih. Ternyata ternyata si Todd Bowley-nya main Pak Genshin Impact. Hobi Ngegacha ngegaca. untung-untungan kan. Iya. Atau keseringan main FUT dia. Oke, Chelsea. Nah, satu lagi. Tottenham. Tottenham kayaknya nggak Hmm. nggak banyak perubahan yang drastis ya, karena pemainnya masih Hmm. itu dan belum ada tambahan pemain gitu. Tapi apakah kamu gimana kansnya Ang Postecoglou yang di paruh kedua musim kompetisi kemarin tuh sempat emosi dengan mengatakan mentalitas pemain atau apalah itu, yang dia nggak pernah Hmm. melihat yang seperti ini sebelumnya, saking bobroknya itu situasi di ruang ganti atau mentalitasnya pemainnya Spurs, yang sampai Ang sendiri marah gitu. Kemudian di musim ini apakah memang Spurs akan bisa berbicara lebih banyak, atau ya jadi si Spurs. Hmm. Eh, sebenarnya dari pembelian pemain juga si Dominic Solanke seharga itu, Oh, yes, yes. aku nggak tahu kalau misalnya MU atau tim lain yang beli seharga itu Pasti bakalan dicaci-caci. diketawain atau Ya, bagaimana gitu kan. ya. Mm-mm. Pemain ya bisa dibilang pemain kelas menengah mungkin mentoknya lah ya, Dominic Hmm. Solanke gitu. Karena kita ngeliat dari apa ya, pet karirnya dia juga kan dari Chelsea, Liverpool, Chelsea, ya, kemudian makin turun ke Bournemouth gitu. ya. Walaupun memang untuk kelas Premier League beberapa kali bisa kita lihat musim lalu Jadi penentu. Solanke pemain penentu di beberapa pertandingan Bournemouth gitu kan. Tapi ya tetap aja dia tuh bukan striker papan atas gitu. Bukan top tier ya. Jangankan misalnya, iya bukan top tier lah. Jangankan misalnya untuk di lokal Inggris gitu, untuk di Britania pun mungkin kayaknya
masih ada striker yang lain yang bisa lebih bagus dari dia gitu. Hanya saja ngelihat dari karakter Eng Postecoglou musim lalu yang kayaknya hampir mirip sebenarnya dengan Mourinho gitu, yang mau Beda Om, mengumbar ah beda masalahnya beda beda. Eng Postecoglou lebih lebih bisa memahami karakter dari Media wartawan Inggris, Inggris iya gitu. itu dia yang membedakan. Jadi Tapi mereka itu punya niat yang sama, yaitu menertawakan timnya sendiri gitu, mengasih tahu kebusukannya gitu kan. Ini tim yang nggak pantas juara, yang ini tim manu. Hanya saja cara memolesnya itu yang berbeda gitu. Kalau Ernst Postecoglou dipancing-pancing, dia malah membawakan dengan candaan khasnya orang-orang Inggris gitu, karena dia memahami karakternya orang Inggris. iya Sedangkan iya iya. Mourinho digitu-gituin kan langsung keluar urat lehernya kan. Jadi jadi kalau musim ini nanti, kalau misalnya dari performa Spurs yang eh, misalnya masih belum stabil, yang dimana tidak stabilnya itu adalah jadi tanggung jawabnya Eng Postecoglou juga. Tapi kalau dia juga malah mengumbar ketidak atau ke inkompetensi dari pemain Spurs, ya menunggu waktu aja jadi dipecat sama siapa? Di anu Siapa Daniel Levy. Daniel Levy gitu, karena Daniel Levy juga salah satu owner yang kayaknya kalau dia nggak suka, nggak mau terlalu lama-lama Iya mempertahankan satu pelatih gitu kan. iya. Jadi ngelihat transfer yang satu pemain dengan harga semahal itu, padahal di depan masih ada si Richarlison, masih ada Son, masih ada Solomon, masih ada Timo Werner, tapi Oh, Timo ditambah Werner Dominic masih Solanke kan, oh iya ada Timo masih Werner ya. dipinjamkan lagi dia di Spurs Hmm. gitu. Jadi agak-agak gimana ya, masih ya, Spurs masih tetap mau jadi Spurs gitu, masih belum mau berubah gitu kayaknya. Walaupun musim lalu di 5 pertandingan awal itu mereka sempat euforia ya, Hmm, hmm. di papan atas dan berselebrasi dengan supporternya. Tapi kalau misalnya Eng Postecoglou sudah puas dengan komposisi ini, aku sih nggak yakin dari si ngelihatnya gitu. Hmm. Hanya saja memang nanti tinggal menunggu waktu aja Postecoglou curhat-curhat lagi di media gitu kan. Kalau Hmm. kalah dibecandain gitu. Kalau misalnya sudah menang nanti agak-agak anu lagi dia kan, dengan filosofinya dia gitu. Jadi masih sama sih kayak Spurs ini dengan musim yang lalu. Ya, pintarnya Ang Postecoglou itu karena dia pintar menyentuh sisi psikologis, sisi sosialnya Iya. sepak bola gitu kan. Nah, beda sama si bapak yang di Fenerbahce itu. Kalau si bapak yang di Fenerbahce itu nggak mikir. Itu dia. hanya hanya packagingnya sebenarnya, Iya, hanya. packagingnya aja yang beda, padahal aslinya sama aja. Eh, Tapi aku penasaran sih, kira-kira Postecoglou ini nanti bakal bertahan satu musim nggak di Spurs gitu. Karena eh, dengan tipikalnya dia yang anu ya, bukan yang, kan dia bukan sosok yang normatif gitu, yang bukan yang datar-datar. Dia mau mengungkapkan apa yang iya, terjadi di outspoken eh, dia. iya. Iya. Masalahnya media Inggris tuh nggak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Untungnya Hmm. mungkin karena Aing tuh dibantu dengan karena dia Australia kan ya masih masih Hmm. ada lah apa irisannya dengan UK gitu. Kalau si Hmm. bapak itu Portugal nggak sama kulturnya Pak. Ah satu ini lagi satu tim lagi sebenarnya yang luput. Kans Newcastle United. Hmm. Ini tim eh, kemarin sempat awal musim Hmm. 2024 sempat jadi konten apa serius kontender. Meramaikan ya. Sempat Hmm. meramaikan di papan atas tapi kemudian badai cedera yang jadi alasannya Eddie Howe karena nggak ada pelapis yang Hmm. mumpuni dan akhirnya mengakibatkan mereka cuma bisa finish di peringkat ke
Peringkat keberapa kemarin? Tuh, 8 ya. Peringkat ke-8 ya Newcastle ya. Hmm. Di peringkat ke-8 dan musim ini kalau United di musim musim ini akan punya Mason Mount yang seperti terlahir Hmm. kembali karena kemarin Hmm. sempat cedera panjang. Kemudian Hmm. di Newcastle ada Sandro Tonali yang juga bisa dibilang jadi pemain baru sih, karena Hmm. eh, dia itu baru selesai hukumannya akhir Agustus kayaknya, jadi baru bisa main September Hmm. besok. So, eh, Newcastle United apakah bisa jadi pesaing atau cuma sebatas papan tengah, eh, papan bawah atau gimana? Karena sudah ganti owner juga kan, sudah bukan si Amanda lagi Hmm. dan ada pergantian struktur kepengurusan di Newcastle, sudah nggak ada Hmm. siapa yang dan Ashworth yang sekarang diganti Hmm. meskipun Paul Mitchell masuk yang sebenarnya nggak Hmm. kaleng-kaleng juga, tapi Hmm. Newcastle sampai detik ini belum ada rame yang pemain ini sih, pemain Hmm. bagus yang akan masuk. Jadi ya nggak tahu kalau Newcastle kamu melihatnya akan jadi tim pengganggu kah seperti musim-musim sebelumnya, atau mereka punya kans lebih banyak untuk berbicara lebih banyak di liga. Kayaknya sih masih bakalan sama, eh, apa ya, eh, masih akan menjadi peramai di papan tengah aja kayaknya, Newcastle ini, karena ya biasanya kan memang salah satu kunci untuk memasuki musim baru itu dengan masuknya beberapa nama, proses transfer ya, Mhm. yang bisa memberikan dinamika baru di tim itu ataupun menjadi eh, pelapis pada saat skenario-skenario yang seharusnya nggak bisa dijalankan dan ada plan B begitu. Hmm. Sedangkan kalau kita lihat sampai kita tapping hari ini masih belum ada nama yang masuk, penambah di skuadnya Newcastle. Kalau misalnya masih berharap kayak misalnya ke pemain-pemain yang musim lalu, walaupun misalnya Alexander Isak itu salah satu pemain kunci dan musim lalu bisa menunjukkan bagaimana dia sangat oportunis ya, baik itu misalnya di kotak penalti ataupun penetrasi dari sisi sayap, dia bisa juga Yes. perankan, eh, yang nggak mungkin juga untuk berlaga di 38 partai di Liga Inggris hanya bergantung ke satu sosok pemain gitu. Eh, Sementara di lini tengah kayak yang kamu bilang tadi, si Sandro Tonali ini aku nggak tahu ya, kalau di Eropa atau di UK sana efeknya kalau misalnya habis menjalani hukuman di mana subjeknya itu terkait masalah judi, kira-kira berpengaruh secara psikologi nggak dari dirinya sendiri ataupun dari eksternal gitu. Kira-kira dia bakalan ada mendapatkan cemoohan atau enggak gitu kan. Karena Hmm. kalau misalnya terkait kasus masalah sex tape dan lain-lain kan gitu kan kayaknya agak anu sekali di daratan Kencang sana sekali, kan. ya kencang sekali Eh, ya. Ya. Nah, kira-kira Sandro Tonali ini bakalan bisa memainkan performa yang sama kayak awal-awal dia dibeli dari Milan kemarin nggak? Karena pas awal-awal Tonali ke Newcastle itu, kita masih ingat kalau dia tuh sempat terlepas dari dia yang dibilang the next Pirlo, tapi dia malah lebih dari Pirlo kalau aku lihat karena dia Hmm. lebih box to box gitu kan. Lebih Dia advance. pas sudah di 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 tengah lapangan tiba-tiba dia mau berani masuk ke kotak penalti lawan dan Ya. menjadi pemain opsi untuk mencetak gol gitu kan. Jadi lebih lebih komplit sebenarnya Sandro Tonali ini, dan cukup terkejut juga aku bisa dia di awal-awal langsung nyetel di Liga Inggris gitu, yang di mana dia dari Liga Italia gitu kan, yang harusnya butuh adaptasi dan tidak perlu banyak pergerakan-pergerakan tapi butuh membaca permainan dulu gitu. Tapi setelah yang masa hukuman ini selesai, secara psikologi kira-kira dia masih bisa pulih atau enggak gitu kan. Tapi nggak tahu lah, nanti dilihat respon dari penonton di Inggris sebenarnya itu yang menentukan nanti kan. Iya. Jadi secara garis besar sih kalau aku lihat dari komposisi pemain,
apalagi Bruno Gimares sempat diberitakan bakalan di opsi terakhir panik buying-nya si City, Liverpool oh Liverpool. katanya, Oh iya 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 iya. dengan harga 100 juta ya kalau ini pemain jadi dijual, walaupun sebenarnya ya ini pemain sebenarnya nggak terlalu spesial-spesial banget ya, karena Hmm. sosok label Brazil itu bukan hanya yang ngadu otot aja sebenarnya kan, harusnya kan Ya. yang bisa berkreasi dan kayak kayak minimal Lucas Paqueta lah, yang misalnya ada Jogo Bonitonya. Bruno Guimaraes Hmm. ini nggak ada Jogo Bonitonya sama sekali gitu kan. Dia ini hanya kayak versinya Lucas Leiva kulit hitam aja kayaknya, yang Lucas eh, Leiva. jadi nggak ada Brazil-Brazilnya gitu kan kalau kita lihat gitu. Jadi agak ini juga kalau misalnya dihargai semahal itu. Jadi kalau aku Hmm. lihat sih masih masih jadi peramai di papan tengah aja. Walaupun misalnya kita lihat beberapa tahun terakhir ini di Liga Inggris itu di 5 atau 10 pertandingan awal itu agak-agak ada nama-nama klub muncul tuh di papan atas, nanti lama-lama kan Oh turun iya tuh kan. turun ya. Kayak di zamannya Brighton sempat naik kan 2 musim lalu. Musim lalu nggak ada muncul sama sekali tuh Brighton. Yang musim lalu itu ada Aston Villa, ada Newcastle gitu kan. Hmm. Dan West Ham masih ada juga di atas, tiba-tiba turun gitu. Dan hanya Aston Villa yang survive dan lolos di Liga Champions. Champions. Tapi Ya. Newcastle kayaknya masih sama sih. Hmm. Kalau Tonali tadi itu kayaknya kalau masalah betting ya di Mm-mm. sini aja ya William Hill aja ya 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 biasa aja sih itu Masih biasa kayaknya. aja. Kayaknya itu sudah hal yang wajar gitu. Hmm. Bahkan ada kemarin yang Hmm. rame kasus EDL itu yang English Defense League itu Hmm. kan banyak tuh Hmm. yang far right ngomong we need more betting daripada mosques katanya. Kita butuh lebih Hmm. banyak rumah judi daripada masjidnya. Ya karepmu. Hmm. Tapi faktor tonalinya itu kalau dari yang aku Hmm. baca-baca, dia secara psikologi, Hmm. secara mental itu jauh lebih baik dibanding pada saat dia awal-awal datang gitu. Karena dia Hmm. di apa namanya selama dia di hukum itu dia sering Hmm. latihan, sering kayak ya tarkaman lah di sini terus Hmm. ikut les bahasa Inggris juga katanya via Zoom. Ah. Jadi ya menikmati kota dan siapa yang kemarin yang ngomongnya si Anthony Gordon atau siapa gitu yang katanya Hmm. Tonali sudah seperti Jordi katanya. Jadi ya jadi faktor intimidasi dari fans Inggris Hmm. ke dia tentang terkait judi itu kayaknya nggak se ini sih nggak se ekstrim ketika dengan kasus-kasus lain Hmm. gitu kan. Ah. Kayaknya seperti itu sih, tapi ya Newcastle memang lagi kedalaman skuadnya juga belum terlalu mumpuni sih kalau menurutku. Hmm. Anyway, karena kita sudah dari papan atas gitu kan, Hmm. gimana kamu melihat tim promosi ini? Southampton, Ipswich Town sama Leicester yang Hmm. berhasil masuk kembali ke Premier League cuma butuh 1 musim kan Leicester untuk di Championship. Iya. Ipswich Town jadi ini yang pertama kalinya sejak berapa tahun? 20 tahun kayaknya. 20 tahun Hmm. mereka terakhir di Premier League itu 2001 apa ya? 2000 atau 2001 gitu. Kemudian Southampton yang terdegradasi 2 musim lalu ya Southampton ya. Iya. Southampton 2 musim lalu terus Leicester. Leicester ini siapa sih pelatihnya Leicester? Steve Cook. Aku lupa siapa pelatih pelatih barunya Leicester nih. Terus yang tersisa dari skuad juara Leicester di 2016 ini cuma Jamie Vardy karena Mark Albrighton sudah Ah. keluar terus si Kelechi juga ternyata sudah nggak ada terus cuma Iya. Patson Daka kayaknya yang jadi tumpuan di depan jadi gimana kamu lihat 3 tim promosi ini dan tim Premier League yang sisanya gitu apakah ya tim Premier League ini yang sisa-sisanya ini masih akan nggak ada yang akan memberi kejutan yang seperti ketika Brighton Ah. memberi kejutan di Premier League Pas awal-awal ya. pas awal-awal ya. Ah. Ya. Mungkin Ipswich bakalan
Kok ketahuan? Ipswich ini bakalan kayaknya ngikutin jejaknya Norwich City. Eh, Oh, jadi hanya numpang lewat gitu kan biasanya. eh, Habis satu musim udah degradasi gitu. Karena ngelihat dari anu ya, ngelihat dari persaingan-persaingan eh, tim-tim menengah ke bawah Liga Inggris beberapa musim terakhir ini kan agak cukup-cukup alot ya, nggak yang kayak Brentford, Brighton, Crystal Palace, Forest mungkin bisa di ini juga. Jadi untuk eh, banyak banyak tim yang menjegal tim-tim promosi ini gitu yang bakalan berpotensi untuk kehilangan poin gitu. Jadi hmm, Ipswich kayaknya musim ini nggak bakalan bertahan di di zona di zona tengah atau paling bawah lah dia. hmm, eh Leicester sama Southampton kalau ngelihat dari komposisi pemain memang masih ada Jamie Vardy, masih ada juga di sini yang Wilfried Ndidi gitu. Wilfred Walaupun Ndidi, pemain sebenarnya yes, beberapa kali di musim-musim sebelumnya itu sempat jadi meramaikan bursa transfer sebenarnya kan, tapi yes, nggak ada juga tim yang menggait jadi masuk ke timnya gitu. Tapi mm-mm, ngelihat dari komposisi pemain dan ngelihat transfer juga ini tim yang paling aktif sebenarnya Southampton. Walaupun memang dari nama-nama yang dibeli juga nggak ada nama-nama yang tenar, tapi dari sini kan bisa kelihatan dari sisi persiapan timnya hmm, untuk mengarungi musim baru ini akan berbeda pada saat mereka di Championship gitu. Walaupun misalnya Southampton bukan tim yang anu ya eh, yang sudah berpengalaman lah sebenarnya di Premier yes, League gitu. Jadi harusnya sudah bisa tahu lah gimana karakter di Liga Inggris krusial pekan-pekan krusial itu akan terbaca itu nanti mulai dari Desember, Boxing Day nanti hmm, kan iya, sampai di Januari Februari itu akan kelihatan tuh kira-kira ini arah klub ini bakalan degradasi apa enggak gitu. Kalau iya, Leicester memang masih nama-nama lama itu masih ada di Leicester, masih ada Iverson, masih ada James Justin, masih ada Wise, masih ada Vestergaard, masih ada Ricardo Pereira, masih nama-nama lama di Premier League sebenarnya. Hanya iya, saja kan dari sisi pengalaman mungkin bisa menjadi poin plus gitu, tapi dari sisi physicality-nya mungkin sudah mulai butuh yang fresh sebenarnya untuk mengarungi sepanjang liga gitu. Jadi kalau ngelihat dari komposisi 20 tim yang saat ini, yang berpotensi untuk di zona degradasi kan sebenarnya selain dari tiga yang promosi itu kan praktis hanya kayak nama-nama Forest, kecil kayak Bournemouth, Brentford gitu hmm, kan, hmm, Forest. Tapi ini klub-klub yang kayaknya punya komposisi pemain yang ada satu dua pemain yang menjadi penentu gitu. Forest itu iya, ada si ya, Morgan Gibbs gitu Morgan Gibbs yang White. playmaker yang sangat dominan gitu kan. Hmm. Di Ada anu juga, Bournemouth ada andalanmu juga. ada ada si ini Elanggot kan di sana gitu. Jadi praktis sebenarnya karena ngelihat tim papan bawah di Liga Inggris yang di luar dari tiga ini tergolong kuat, jadi kayaknya kans untuk yang tiga promosi ini agak kecil untuk bertahan musim Hmm, depan sih. hmm. Hanya itu sih yang jadi faktor ininya. Satu nama yang rame dibicarakan sama fans Premier League itu yang sekarang di Ipswich Town Hmm. dipinjam dari Chelsea, si Ah, Omari Hutchinson, yang oh, katanya ini pemain jago ini aku ah. bingung ini jualannya siapa lagi ini yang bikin bilang Omari Hutchinson ini jago. Masalahnya yang agak mengenaskan bagi Ipswich ini dua pekan berturut tuh, pekan Lawan pertama lawannya City, City, lawan Liverpool pekan oh pertama Liverpool, kan, lawan sorry, pekan kedua lawan City gitu. iya Jadi iya iya betul. agak-agak mengenaskan juga nasibnya si kawan ini gitu. Dua pekan langsung langsung kayak gitu. Jadi Itu dia. Kalau tadi kamu bilang tim selain tiga tim debutan ini, hmm, kayaknya kalau ada satu tim yang berpeluang dari tim Premier League musim lalu itu kayaknya si ini sih, hmm. si siapa?
Nottingham Forest sih. Kalau kalau aku ya, kalau aku melihatnya ya, Yang berpotensi yang berpotensi untuk untuk mengganti yang degradasi gitu. gradasi. Mm. Hmm. Kalau Brentford aku masih melihat ini tim-tim alot, nggak tahu ya Hmm. kenapa selalu ada kayak kayak sulit aja ini tim dikalahkan gitu. Kalau Ah, Burnley sorry Everton ini jadi musim terakhirnya mereka di Goodison Park. ah, Jadi musim depan mereka sudah nggak bermain di Goodison Park. Jadi ini adalah musim terakhirnya Sunday di Goodison dan hmm, semoga aja nggak berakhir buruk sih. Karena ya hmm, semoga Sunday masih tetap dengan magis-magisnya gitu. Kalau hmm, Bournemouth nggak adanya si Dominic Solanke, tapi karena ini masih ditangani sama Iraola, ya hmm, ya masih bisa berbicara lebih banyak lah. Yang aku hmm, nanti ini sih pelatih West Ham sih kan ganti manajer sama Lopetegui. Jadi hmm. dan pembelian-pembelian West Ham ini kayaknya mereka terakhir beli si ini kan si Jean-Claire Todibo kan dari Nice. Dari Nice ya. Dari Nice yang ya nggak tahu ini apakah memang Lopetegui bisa berbicara lebih banyak dibanding ketika dia menangani Wolves di paruh kedua musim Hmm, kompetisi gitu kan. Tapi ya hmm, kita sambut aja pertandingan pertama Premier League hmm. eh, minggu ini. United ya, Fulham ya, Iya. United Fulham ya semoga aja ini menjadi start yang bagus bagi tim kebanggaan kita semua. Ya ini menjadi salah satu apa ya? eh, tolak ukur pertama lah karena Hmm, di laga lain Chelsea sudah langsung ketemu sama City. Jadi sebenarnya ada hmm. advantage secara tidak langsung sebenarnya. Yes. Dari pekan pertama memang harus sudah poin yang memang harusnya maksimal 3 poin diraih, ya diraih lah gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Janganlah nunggu misalnya eh, tunggu lawan tim jago dulu baru kayak kelihatan jago Panas. gitu. Pas lawan iya lawan tim-tim yang kayak gini, apalagi di kandang kan pertandingan pembuka Hmm. melawan tim yang nggak terlalu diunggulkan. Fulham bermain di Old Trafford, Yes. banyak sebenarnya anu ya Banyak advantage keuntungannya yang diraih United, iya, sebenarnya. iya, betul. Iya. Apalagi City sudah langsung bertandang ke Stamford Bridge gitu. Eh, Yes. Liverpool walaupun memang sebenarnya episode lawan Liverpool tapi setidaknya ada eh, daya juangnya tim promosi itu akan memberikan perlawanan ke Ya, Liverpool gitu kan. Jadi akan eh, ada yang berbeda lah kalau misalnya beda dengan kalau misalnya mainnya di Anfield gitu. Jadi United sih harus memaksimalkan eh, bermain lawan Fulham sih. iya, lawan Fulham besok ini United kan eh, Fulham ini meski masih Marco Silva kan, ini kayaknya Iya. musim keempatnya Marco Silva. Kayaknya Marco Silva ini Hmm. jadi manajer keempat atau manajer keberapa ya yang terlama menangani klub Premier League sampai saat ini gitu. Terus Hmm. keuntungannya United adalah sudah nggak ada Alexander Mitrovic, sudah nggak ada Bobby Cordova Hmm. The Reed, terus siapa lagi satu yang keluar ya? Ada tiga pentolannya Fulham itu yang keluar. Jadi kalau United masih nggak bisa memaksimalkan advantage dalam hal komposisi pemain, Ah. ya ya gimana ya siap-siap aja lah timeline Twitter ini dibanjiri dengan caci maki gitu. Tapi masih ada Ahmad Traore. Oh, ada Adama. Palinnya yang keluar dan Palinha, Palinha hmm, yang ke Munchen. Ya, 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 betul, betul, betul. eh, masih ada masih ada Ahmad Traore yang Hmm. bakalan ditabrak sana sini lah itu sisi kirinya United kan. Ya, sama Ah, tambahan si Smith Rowe sih yang masuk ke Emil Smith Fulham Rowe itu. ya. Reuni dia sama Alex Iwobi. Iya. Oke, 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 oke. Eh, oke, sepertinya itu ya. Heeh. Ada tambahan? Nggak ada sih, tapi menarik sih nanti ngeliat kayak musim lalu 5 pekan pertama ini kira-kira nanti peta peta di klasemen itu seperti apa. Jadi kemungkinan besar 5 sampai pekan ke-10 akan menentukan sih. Early prediction.
5 Hmm. pertandingan pertama siapa yang akan menjadi pemuncak Hmm. klasemen Kalau ngelihat dari schedule dari sih, dari eh, schedule. ngelihat dari schedule MU sama Chelsea itu lumayan lumayan Diuntungkan ya. diuntungkan karena Arsenal sudah langsung ketemu di pekan keempat, pekan kelima lawan Spurs gitu. Langsung derby ya. Chelsea, iya, jadi Arsenal juga akan ketemu di lawan eh ada lawan Villa, ketemu Villa, jadi agak-agak ini ya, agak-agak sulit jadwalnya. Jadi United sama Chelsea ada keuntungan masalah schedule sih. Hmm. Jadi 5 Jadi harus benar-benar dimanfaatkan di schedule itu. Eh, Oke, kalau gitu thank you. Sepertinya ini sudah terlalu panjang kita membahas Marhabannya Premier League-nya, jadi kita hmm, sudahi sampai di sini dan kita akan ketemu di episode berikutnya mungkin bersama Kakak Timi. Thank you, Midian. ya, See you on the next episode. Bye bye. bye.